Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Firmansyah, delegasi dari PJ IPNU Kota Surabaya untuk mengikuti Latin 2 PW IPNU Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan tentang artikel dengan tema urgensi eksistensi program kaderisasi. Untuk membicarakan urgensi eksistensi program kaderisasi, ini kita membicarakan tentang jantungnya organisasi, yang mana kalau membicarakan tentang kaderisasi, ini membicarakan tentang roda organisasi yang mana nantinya harus ada regenerasi di organisasi, terutama IPNU. Yang poin pertama terkait urgensi kaderisasi, itu yang jelas bagaimana cara pengkaderan yang harus dilaksanakan terutama di Kota Surabaya. Yang mana di Kota Surabaya ini sumber daya manusianya itu sudah jelas berbeda dengan kabupaten maupun kota-kota lainnya. Yang mana teman-teman di sini kalau membicarakan organisasi itu mereka bertanya, apa itu organisasi? Yang mana akan ada pertanyaan selanjutnya, yang kita dapatkan dari organisasi itu apa? Ini pentingnya kaderisasi di sini, bagaimana mengenalkan apa itu pengkaderan di IPNU, entah itu mulai manfaat sampai lain-lainnya. Di IPNU pengkaderan yang formal ada Magesta, Lakmut, Lakut. Ada yang selain formal itu ada Latin 1, Latin 2. Apakah nanti kita harus fokus di pengkaderan formal ataupun Latin 1, Latin 2? Tidak, kalau menurut saya. Karena pengkaderan di Surabaya ini menurut saya harus menerapkan treatment yang khusus. Karena apa? Kembali lagi, di Surabaya itu sumber daya manusianya itu kalau membicarakan masalah formal itu saya rasa tidak menarik. Dengan itu kita harus bisa mengkader teman-teman pelajar di Surabaya dengan cara yang berbeda. Entah itu pendekatan persuasif, entah itu mencari kesenangannya, entah itu ada yang suka main game, ada yang suka nongkrong, ada yang suka ngecoba gak jelas lah. Itu kita bagaimana caranya kita harus mendekati mereka itu. Terus ada pertanyaan, terus nanti gimana? Kan syarat wajib IPNU itu harus ikut Magesta. Awal kita harus melakukan pendekatan itu sebelum mereka mau masuk Magesta. Ada beberapa di Surabaya yang ikut Magesta pun itu karena dipaksa. Ketika dilakukan screening, ditanya tujuan ikut Magesta itu apa? Ya saya nggak tahu mas, saya ikut Magesta aja diajak. Saya ini dipaksa mas, saya aja nggak tahu IPNU itu apa. Itu kita jadi awal itu harus kita memperkenalkan apa IPNU dulu sebelum ikut Magesta. Agar apa? Agar mereka itu tertariknya itu lebih dalam. Terus nanti setelah ikut Magesta, banyak teman-teman yang di Surabaya ini setelah ikut Magesta udah sekedar ikut Magesta. Kita kedepannya
kalau masalah urgensi eksistensi program kaderisasi, kita harus melakukan perawatan kader. Itu yang paling penting. Karena apa? Jangankan berbicara rekan-rekan yang sudah mengikuti Makesta, rekan-rekan yang sudah mengikuti Lakmut pun itu kebanyakan nggak aktif lagi di organisasi IPNU. Ini loh PR kita bersama, terutama di kota Surabaya. Notabene ini itu kota metropolis terbesar kedua di Indonesia dan kota urban. Ini kenapa kok sampai setelah ikut pengkaderan formal Makesta, Lakmut, bahkan Lakut, teman-teman IPNU ini nggak aktif di organisasi itu, hanya sekedar mengikuti acara pengkaderan, setelah selesai sudah. Ini yang harus ditekankan untuk masalah perawatan kader. Kita harus mencari tahu per orang, per rekan-rekan ini, perawatan kadernya pun itu kita harus tahu bagaimana. Entah itu ada yang tertarik, minat bakatnya apa, itu kita harus cari tahu. Saya sebagai salah satu pengurus PJ IPNU Surabaya berpikir mungkin kita ini harus turba. Ketika saya di PAC, ketika saya dulu di pimpinan ranting, ketika kita dapat perhatian dari pimpinan cabang atau pimpinan atasnya, kita ini seperti kurang dilihat, masih seperti kita ini seperti kurang diayomi lah. Ini pentingnya pimpinan atas ini turun ke bawah, ke pimpinan bawahnya. Karena itu ketika saya sudah menjadi salah satu pengurus cabang, ini itu harus saya lakukan. Agar apa? Agar tidak ada yang merasakan hal yang sama ketika saya di pimpinan ranting maupun di pimpinan anak cabang. Jadi perawatan kader ini yang paling penting dan harus menggunakan treatment khusus khususnya di kota urban, kota Surabaya ini. Dan kembali lagi, ketika ikut pengkaderan, setelah ikut pengkaderan beberapa ada yang tidak aktif. Kita harus mencari lagi perawatan kader yang tepat untuk per orang, masing-masing orang. Ada yang suka sholawatan, mungkin setelah pengkaderan acara IPNU itu hanya pengkaderan tanpa ada rutinan sholawatan. Ini teman-teman ini yang nggak menarik. Jadi kita harus, bagaimana caranya? Kita harus merangkul kader-kader yang ada di kota Surabaya ini, terutama membicarakan perawatan kader. Teman-teman ini bagaimana caranya tetap aktif, jangan sampai hanya ikut acara pengkaderan untuk mencari sertifikat. Itu yang paling penting. Terus ketika membicarakan urgensi eksistensi program kaderisasi, menurut saya kader itu jangan sampai hanya sampai di pengkaderan Lakut. Karena apa? Karena sepengalaman saya ketika di pimpinan ranting maupun pimpinan anak cabang, kita ini kekurangan namanya instruktur. Saya sendiri ketika mengadakan acara Lakmut, saya belum mengikuti Laktim. Saya ini bingung. Ketika pemateri mungkin ada yang belum datang, ini teman-teman peserta calon kader ini itu di forum itu harus ngapain? Seharusnya kalau ada instruktur, kita kan lebih enak. Kita bagaimana cara memberikan materi, kita sudah dapat ilmunya.
Bagaimana cara memberikan kenyamanan untuk peserta-peserta yang ikut pengkaderan ini juga nyaman, terutama di Makesta. Gimana caranya? Kalau ngomongin Makesta ini, kita buat senang-senang dulu, teman-teman. Jangan ketika ikut pengkaderan Makesta, peserta-peserta ini langsung diajak mikir. Mungkin ini salah satunya ketika teman-teman yang sudah ikut Makesta sudah nggak aktif lagi di organisasi, nggak ada hal yang menarik lagi. Karena apa? Karena ketika di awal itu kita langsung diajak mikir. Ketika setelah acara pembukaan kita langsung materi. Mungkin peserta ini juga jenuh. Jadi gimana caranya, terutama yang di Makesta, di pintu pengkaderan awal di IPNU, itu kita bagaimana caranya memperkenalkan IPNU ini dengan senang-senang, dengan catatan materi tersampaikan, walaupun itu dengan cara game atau apa itu. Yang penting teman-teman peserta Makesta itu senang dengan acara pengkaderan ini dan tertarik untuk lanjut ke tingkat pengkaderan selanjutnya. Pesan saya untuk untuk calon instruktur Latin 2, mungkin perawatan kader itu yang harus ditekankan, terutama saya sendiri yang di kota Surabaya ini, treatment itu yang harus berbeda. Ingat, instruktur yang ideal tidak menjalankan diri sebagai ketua, tapi haram hukumnya jika melarikan diri dari mandat yang telah diberikan teman-teman atau rekan-rekan yang memberikan kepercayaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruktur harus siap, tidak dikenal, melarat dan mati.